kita, yaitu akal masih dicampuri oleh nafsu, tidak dicampuri oleh iman. Jadi mata hati itu akal yang dicampuri oleh iman. Karena semua ini tinggal di dunia, harta, pangkat, kita akan kembali kepada Allah. Bagaimana supaya kita ini berteman dengan orang yang dekat dengan Allah, supaya kita dapat juga saya iman termasuk dalam dada kita. Jadi inilah berat sekali tugas Walina Guru Aceh ini. Makali tugas Walina yang batat batat le, yang bodoh supaya bak sarong, yang batat batat, yang bohong supaya bak rajin, yang rajin, yang akan ibu na dengki na tombong supaya akan dibagi hidup berkasih sayang. Nyanduk tugas oleh agama Aceh. Beban tugasnya bila mana dibantu dia dononnya menyuruh tugas oleh nangro sekadar ekonomi, memantau hasil-hasil Aceh supaya dapat dipergunakan untuk Aceh. Jangan lele tak jauh lewat besar. Tapi wali agama apa tak? Punau yang tinggal di semayang ni mendatinya, dapat 2% yang semayang ibu, 50%. Sembahyang baik, tubuh bersuci, ada besar, ada kecil, sucikan lagi berpakaian, dia salat, melakukan rukun qauli, yaitu Fatihah dalam makhraj dan tajwid yang baik, hati dapat sangkut Allah, kena Allah kalau danyo tengok pula dalam salat, supaya tajali Allah kepada Allah tua dan kepada lain. Dan pada malam yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul yaitu di Munpasi dalam rangka kita membicarakan keagamaan kita, dan kedua kita untuk berzikir, berdoa pada para syuhada-syuhada yang telah mendahului kita dalam musibah tsunami dan lainnya. Jadi hadir bersama kita dari berbagai kalangan, ada yang dari Aceh Selatan ada dari Kota Sane, dan ada dari Jakarta. Hanya kehadiran kita ini dengan niat yang ikhlas. Kalau kita hadir di majlis taklim, Tuhan akan mengampunkan dosa, kesalahan kita. Para jemaah sekalian, jadi saya tidak banyak bicara, cuma penyampaian daripada Abu muda-muda ini cukup begitu mantap, yaitu mengenai dengan salat. Jadi saya mengharapkan kepada tengku-tengku di posko untuk mengajarkan sekolah salat, sekolah salat. Jadi mengajarkan sekolah salat nih, mengenai salat itu lebih bagus daripada kita mengajar umpama tingkat SMU atau perguruan tinggi. Itu lebih bagus, karena Nabi mengatakan, perintahkan olehmu anakmu bila mana umur 7 tahun salat. Kalau umur 10 tahun tidak salat,
maka pukul. Jadi diajarkan salat yang baik, salat tingkat syariat awam. Dia salat berakidah, beriman kepada Allah dan melakukan syarat-syarat rukun salat yang baik, membaca Fatihah yang baik, rukun qauli yang baik, tahiyat yang baik, rukuk sujud yang baik, kasam berniat dalam melakukan takbir, niat muqaranah yang baik. Jadi setelah mereka diajarkan yaitu salat syariat yang baik, kita ajarkan pula syarat sembahyang tarikat, supaya hadir hati kita kepada Allah, berjalan dalam melakukan salat di hadapan Allah, agar kita supaya khusyuk dan juga ikhlas di dalam melakukan salat. Jadi salat orang yang zuhud 2 rakaat lebih banyak pahalanya daripada salat beribu-ribu rakaat orang yang tersangkut hatinya ke dunia dalam melakukan salat. Jadi salat dengan jalan hudur hati ikhlas, salat yang demikianlah dapat mencegah kita daripada berbuat maksiat dan mungkar, yang menghilangkan sifat-sifat nafsu yang jelek dalam batin kita, kedengkian, kesombongan, buruk sangka, dan sebagainya. Jadi kalau dapat kita mengajarkan salat dengan jalan hakikat yaitu tajalli Allah, terlihat keberadaan Allah dan sifatnya. Karena kita melihat nikmat Allah begitu banyak pada diri kita dan alam semesta, kita lihat sifat jamal kebagusannya dan sifat jalan kehebatannya, lalu maka tidak teringat lagi kita dalam kita melakukan salat, dan hilang yaitu perbuatan dan sifat yang kita pada menyaksikan tajalli perbuatan sifat Allah. Berarti salat dengan bermakrifat. Orang yang dapat salat dengan bermakrifat ini, bahwa Allah memberikan pahala lebih daripada malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan, khairu min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi itu salat. Jadi kalau ada sudah salat demikian, tidak payah lagi sekolah, masuk EIN, perguruan tinggi ini, perguruan tinggi itu, dapat kita S1, S2, S3, dapat cukup itu. Karena segala keperluan kita itu akan diurus bersama. Belum kita berhajat, apa hajat kita itu disampaikan oleh Allah. Para hadirin hadirat, bahwa sebagaimana diketahui, saya ini sejak kecil mengaji, di pesantren dan juga mengajar di pesantren. Jadi juga saya sekolah di beberapa perguruan tinggi, bukan hanya Banda Aceh, Sumatera Barat sampai ke Malaysia. Tadi lalu bermacam-macam kitab yang saya pelajari, tetapi itu semua tidak ada untuk menyenangkan dalam kehidupan saya, dan saya tidak dikenal. Cuma saya dikenal oleh murid-murid saya saja. Tapi dengan sebab saya mempelajari bagaimana sembahyang tarekat, sembahyang hakikat, sehingga saya dapat dikenal di mana-mana. Dikenal di Malaysia, baik di Sulawesi, dan dengan. Jadi kalau pada akhirnya kehormatan orang Malaysia
sangat berlebihan dibanding dengan kehormatan pemberian daripada anda-anda yang ada di Aceh. Jadi kalau saya ke Malaysia, ke Penang, kita berdatangan dari Kuala Lumpur, dari Terengganu, dari Kelantan, kadang untuk bersalaman, kemudian pulang lagi dia. Jadi sehingga rumah saya dibuat di Johor, di Batu Pahat, dibuatkan tanah ternyata, dibuat toko, kemudian dibuat rumah. Jadi itulah para hadirin, rahasianya tidak ada lain, dapat melakukan salat secara syariat, dapat melakukan salat secara tarikat, dapat melakukan salat secara hakikat. Ini itu dilatih-latih sehingga banyak profesor-profesor doktor itu ingin berteman dengan saya. Baik namanya ada di negara ini seperti di Surabaya, Rubaidi, dan di luar negeri juga seperti Profesor Dr. Pak Mudin, mantan Dubes Malaysia besar. Jadi para hadirin hadirat, kalau saya lebih mahal dari luar negeri daripada di dalam negeri. Jadi saya lebih mahal. Ingin bertemu dengan saya kira hampir 1000 km datang. Tapi kalau dalam negeri, umpamanya di Mentasi, kecil aja tidak dapat bertemu. Kecil aja, tidak dapat bertemu. Kecil, saya katakan pada Ahmad Faudan, kecilnya mana? Katakan pada Ahmad Faudan, atau masyarakatnya mana? Mereka berhalangan, Bu. Mereka berhalangan. Padahal Muntasi dengan tempat ini dekat ya. Jadi begitulah mengapa demikian inilah, karena kita belum terbuka mata hati, terbuka mata hati kita, yaitu akal masih dicampuri oleh nafsu, tidak dicampuri oleh iman. Jadi mata hati itu akal yang dicampuri oleh iman. Karena semua ini tinggal di dunia, harta, pangkat, kita akan kembali kepada Allah. Bagaimana supaya kita ini berteman dengan orang yang dekat dengan Allah, supaya kita dapat juga saya iman termasuk dalam dada kita. Jadi inilah berat sekali tugas wali Nanggro Aceh. Makali tugas wali yang batat, batat leh, yang bodoh supaya bak sarong, yang batat batat, yang bohong supaya bak rajin, yang rajin, yang kaibo na dengki na tombong supaya kaibo bak hidup berkasih sayang. Nyanduk tugas wali agama Aceh. Beban tugasnya bila mana dibantu dia dononnya menyutugas oleh Nanggro sekadar ekonomi, memantau hasil-hasil Aceh supaya dapat dipergunakan untuk Aceh, jangan lele tak jauh besar. Tapi wali agama apa dah Unau yang tinggal di semayang ni mendatinya, dapat 1% yang semayang ibu, dan 50% sembahyang baik, tupu bersuci, ada besar, ada kecil, sucikan lagi berpakaian, dia salat, melakukan rukun qauli, yaitu Fatihah dalam makhraj dan tajwid yang baik, hati dapat sangkut Allah, kena Allah kalau denyo, tengok pula dalam salat, supaya tajali Allah kepada Allah tua dan kepada lain. Idan ada semayang, nak tua bantu nak tua bantu, nak tinggal lintu dalam semayang, nak kusuk, nak ko
khusyuk bak lintu kong khusyuk bak Allah. Yang tanya tak pelajari lagi. Jadi tugas-tugas wali agamanya berat. Dan tanya muklan di Masjid Raya orang Acehnya na 5 juta ribu. Yang sembahyang dapat 6 juta. 6 juta bu. 4 juta yang hendak sembahyang. 1 juta yang sembahyang. 4 juta yang ruluh agama. 1 juta yang pedang agama. Uizam pemajinya Acehnya. Sahabi Makkahnya. Ujian bisanya negara Acehnya sebagai sumber agama. Contoh suri teladan oleh bangsa-bangsa lain. Nah ini yang ke. Jadi tanya Aceh minta nama, buat hana. Sehingga perjuangan Aceh agaknya berupa dalam DI tanya AB, mati, dipo, dalam gam, tanya yang punah, nya KPA, nya taubah syara dalam berjuang, terperjuangkan diri dan nilai supaya baik, akhlak tanya supaya baik, ibadat tanya supaya baik, keimanan makrifat tanya supaya baik, munyoyan baik. InsyaAllah tanya dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para hadirin hadirat, kita bersyukur kepada Allah malamnya tanya kali hidup berapa. Jadi jika nilai tuan semua tanya tamu ratib berzikir. Kau oleh army natib ya betul. Ada wali Jakarta. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. الفاتحة. رحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله من الآمنين. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، أعطنا محبتك ومعرفتك يا أرحم الراحمين. بسم الله. صلى الله على سيدنا محمد